menyongsong Romansa 2000 program dari beliau Bapak Bupati Purworejo. Berarti di sini sudah 2017? Iya, betul sekali. Berarti sudah lama ya? Sudah berapa tahun? 3 tahun. Saya baru tahu ini. Yang terakhir saya ke sana itu tahun berapa tuh kemarin? Yang waktu pertama kali ditemukan apa namanya? Wajan raksasa, saya langsung ke sana. 2016. Oh, berarti ya. 2016. Berarti karena saya kurang pengetahuan Pak mungkin. Dan mungkin yang lain pasti banyak yang belum lihat Museum Tosan Aji di Purworejo ini. Oke. Setelah pindah di sini Pak, pengunjungnya bagaimana untuk pengunjung? Untuk pengunjung, walaupun masih didominasi sekitar 60-70% anak-anak sekolah, tapi adanya suatu peningkatan. Apalagi dengan berkaitan dengan DAK 2019, ada program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bantuan paling tidak untuk kegiatan di Museum Tosan Aji. Oh gitu. Jadi ada kegiatan di Museum Tosan Aji untuk apa Pak itu? Paling tidak untuk memajukan museum. Jadi semua di Indonesia ada sekitar 120 museum termasuk Museum Tosan Aji. Untuk promo atau bagaimana kegiatan Pak ya? Iya, untuk kegiatan. Jadi sepertinya Museum Tosan Aji untuk kali ini lebih bagus dan sepertinya tertata rapi guys. Jadi pintu depan ini gamelan. Kalau yang kemarin saya lihat gamelan malah taruh di belakang seperti yang kemarin. Betul sekali. Itu yang saya tahu kemarin. Jadi ini gamelan pertama kalau nggak salah dari Bupati pertama ya. Betul sekali, Raden Adipati Aryo Cokronegoro. Wah, jadi itu Bupati pertama Raden Adipati Aryo Cokronegoro yang pertama. Jadi itu guys. Jadi kalian harus tahu sejarah pahlawan atau Bupati pertama yang di Purworejo dulu. Oke. Oke guys, sebelum kita melangkah lebih jauh, pengertian Tosan Aji itu apa maksudnya Pak? Tosan adalah suatu benda pusaka yang terbuat dari besi atau logam. Aji ada sesuatu yang utuh atau berkarisma. Dan kami mendemokratikan keris sebagai warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. Apalagi di Museum Tosan Aji sendiri terkoleksi 1138 bilah Tosan Aji. Tuh guys, 1138 bilah Tosan Aji. Mantap, terbanyak begitu. Iya, dan masih ada beberapa sekitar hampir 50-an yang belum kami identifikasi. Semua adalah sumbangan dari masyarakat se-Indonesia, tidak ada pengadaan sama sekali. Dan Museum Tosan Aji merupakan satu-satunya Museum Tosan Aji di Jawa Tengah yang dibesarkan di Kabupaten Purworejo, bahkan di Indonesia dengan koleksi terbanyak ada di Museum Tosan Aji. Ternyata benar dugaan saya, dari 1100 nanti Museum Tosan Aji terbanyak koleksinya. Oke. Selain itu Pak, apa namanya koleksi yang lain Pak di Museum Tosan Aji itu? Banyak sekali, ada keris, pedang, tombak, kujang, gelanggang, cundrik dan sebagainya. Dan kami mengedepankan keris karena keris sebagai warisan budaya asli Indonesia yang telah diakui UNESCO. Oh, diakui guys. 25 November 2005 setelah wayang beserta berangkatnya. Keris 25 November 2005, yang ketiga adalah batik 2010 sebagai warisan budaya tak benda atau identitas. Kalau gamelan termasuk nggak ya? Gamelan masuk, wayang beserta perangkatnya. Wayang beserta perangkat. Jadi kita menambah ilmu pengetahuan kita dengan datang ke museum dan ajak teman-teman anak-anak kalian untuk melihat Museum Tosan Aji. Jangan ke mall, sekali-kali ke mall nggak apa-apa. Tapi utamakan ke Museum Tosan Aji. Dan Bapak Ibu guru yang lihat video saya, murid-murid bisa diajak ke sini, nanti disambut dengan baik oleh Bapak Ibu dan semuanya yang berada di sini. Jadi menambah pengetahuan untuk anak didik. Untuk misi-misi dan misi-visi di Museum Tosan Aji ini apa aja? Salah satunya adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa lewat peranan museum di Museum Tosan Aji. Apalagi tadi saya matur sama Bapak, paling tidak 70% itu anak-anak sekolah. Nah itu harapan saya juga mengenalkan untuk murid-murid sekolah yang ada di Purworejo minimal Pak ya, minimal di Purworejo dulu. Jadi nanti kalau dari luar Purworejo alhamdulillah, kalau minimal di Purworejo dulu sendiri. Jadi anak didiknya supaya tahu. Dan gimana Pak? Dengan Museum Tosan Aji bisa membentuk suatu karakter. Karakter bagaimana proses pembuatan Tosan Aji dengan kearifan lokal. Sampai sekarang pun juga masih ada proses pembuatan. Oh masih ada Pak di Purworejo? Di Purworejo sudah tidak ada lagi. Oh tidak ada. Jadi di mana itu yang ada? Di Jogja. Oh di Contohnya Jogja. Empu Sungkowo yang ada di Kuda
Kebudayaan Jogja itu masih sekarang eksis itu. Oke. Pak, gimana menurutnya? Ini gamelan peninggalan dari Bupati Purworejo yang pertama, namanya gamelan Munggaang atau Munggaang, di mana usianya kurang lebih sudah 380-an tahun. 380 tahun ya. Di mana diperkirakan dibuat di era Pakubuwono ke-6. Ini memang sudah tidak pernah dibunyikan lagi karena sudah menjadi gamelan pusaka. Jadi untuk nada musiknya hanya 4, yaitu sekaten, kodok ngorek, balen, sama kebu biru. Untuk memainkannya bisa untuk sebagai example akan saya bunyikan bagaimana cara Itu nggak boleh dibunyikan atau gimana? boleh dibunyikan, tidak apa-apa, karena memang gamelan itu harus memang kadang harus dibunyikan. Walaupun tidak dibunyikan secara bersama-sama, ini hanya sebagai example aja nada musiknya. Termasuk ini pekinnya walaupun usianya sudah ratusan tahun masih normal ya? Luar biasa. Masih normal. Contohnya Bagus aja. Wes, mantap banget. Luar biasa Pak Ipung ini. hanya 4 aja, kodok ngorek, balen, sekaten, sama kebu biru, termasuk kendangnya juga masih asli. Juga ini yang namanya ketuk kenong ini seperti ini. Ya. Mohon maaf kalau masih ada bunganya, karena kami masih adanya tradisi kearifan Betul. Setiap penanggalan sukrokasi atau hubungannya dengan Jumat Kliwon, mohon maaf jangan disangkut pautkan dengan agama. Betul Pak. Masih ada tradisi dengan kearifan. Itu turun temurun Pak ya, nggak boleh dihilangkan itu Pak. Harus diberikan. Betul. Dari seni dan budaya. Betul. Ini ketuk kenongnya seperti ini contohnya. Kendangnya juga masih asli, ada gong, bende, dan kecer. Luar biasa. Jadi ini kesempatan saya seumur hidup belum pernah melihat gamelan ini dipukul. Kali ini dipukul Pak Ipung. Dan ini sangat berharga sekali buat saya Pak. Dan mungkin warga Purworejo juga harus datang ke sini. Mantap. Siap. Dan juga kegiatan-kegiatan museum lewat DAK. Sebagai contoh diantaranya ada MMS, Museum Masuk Sekolah. Museum Masuk Sekolah. Ya, yang belum tersampaikan diantaranya kita go to school ke luar Kabupaten Purworejo. Tidak sebagai kajian promosi. Karena banyak sekali seperti Bapak tadi bilang, kalau anak-anak disuruh milih ke mall atau ke museum, mungkin hampir 80% ke mall ya. Betul itu Pak. Tapi justru di museum itu ada suatu nilai yang tak nilai harganya. Ilmunya akan Ilmu yang mantap betul, ya. Jadi terpatri di anak-anak kita Pak ya. Ya. Oke. Sebagai contoh gini, masuk museum itu hanya 1.000. Kita belum bayar ini. Kita Oh, saya aja. Masuk museum itu hanya 1.000. 1.000 sini Pak ya. Iya. Oke. Tapi nilai yang terkandung maksud yang ada di museum itu tidak bisa diwujudkan dengan bentuk apapun. Tuh guys, perhatikan itu. Jadi itu wejangan dari Pak Ipung, diperhatikan dan semoga kalian merenungkan. Jadi jangan diajak ke mall semua. Waktunya sekali-kali ajak ke Museum Tosanaji yang di dekat alun-alun Purworejo. Betul sekali, apalagi dengan adanya kajian promosi, dengan adanya alun-alun yang sudah luar biasa, program dari beliau Bapak Bupati, juga lingkungan dari alun-alun sebagai kawasan wisata religi juga bisa dengan ada masjid Darul Mutakin dengan beduk terbesar di dunia ya. Kemudian ke gedung Sekda dengan Arambinang bukan itu gedung Arahiwan. Ya betul sekali, itu yang menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 itu merupakan cagar budaya. Di sebelah timurnya ada masjid gereja GBIB. Tertua. Ya, salah satunya tertua itu juga masuk cagar budaya dan itu adalah Pendopo Kabupaten Purworejo. Itu sebagai wisata, apalagi pembangunan alun-alun yang begitu luar biasa, tapi justru meningkatkan suatu perekonomian yang sangat luar biasa di Kabupaten Purworejo. Itu atas inisiatif dari program dari beliau Pak Bupati Bapak Agus Sebastian. Beliau ada sebagai Bupati Purworejo yang ke-18. Semoga terpilih lagi. Dan ini tadi yang saya begitu masuk ke Museum Tosanaji yang baru ini, saya kaget sekali dengan itu ada tulisan
museum di hatiku. Jadi museum in my heart itu, wah, saya tersentuh sekali tadi itu. Baru kali ini saya melihat kata-kata seperti itu, bener, baru sekali ini. Padahal sebelumnya nggak pernah melihat kata-kata seperti itu. Jadi itu terinspirasi sekali. Jadi jangan lupa ajak sekali-kali anak-anak kalian untuk atau teman-teman jangan hanya sekedar di alun-alun aja lewat tok. Padahal dekat sekali, jangan sekali-kali ke mana, ke mall. Sekali-kali sempatkan aja lah. Ya, betul, padahal di sini enak, parkirnya juga luas, betul, dan biaya masuknya murah. ya. Jadi itu guys, siap. Ya, apalagi ada program tadi museum di hati itu ada salah satu logo dari museum. Apalagi kami mencoba sebagai pengunjung karena untuk kedepannya kami mencoba di antaranya adalah museum sebagai wisata unggulan. Ya, oleh sebab itu dengan selain ada bahasa Indonesia, rencana akan tertulis bahasa Inggris, ya. Dan kemarin ada wacana lagi, kalau bisa pakai ada bahasa Jawanya. Nah, itu rencana seperti itu. Tapi saya bisa bahasa Jawa orang dulu ya. Kalau saya nggak bisa. Oke, terima kasih Pak Ibu. Saya akan keliling-keliling, saya jalan-jalan dan mungkin nanti bisa dengan jelaskan atau gimana. Bisa ambil gambar-gambar. Terima kasih sama-sama. Ya, luar biasa. Ini yang namanya pesalen. Pesalen itu bengkel kerja untuk membuat tosan aji, di mana tosan aji dibuat oleh seorang empu dengan ritual khusus, dianjurnya berpuasa, sesaji dan doa dengan besar harapan kelak keris atau tosan aji berguna bagi pemiliknya. Kalau zaman dahulu keris-keris seperti ini kan salah satu fungsinya untuk berperang, untuk saling membunuh. Kalau sekarang cukup kita menilai dari seni dan budaya, lebih-lebih UNESCO mengakui keris asli produk bangsa Indonesia. Sedang pembuatannya sendiri, keris terbuat dari antara besi, kemudian baja, dan lapisan meteor atau batu meteorit atau batu bintang seperti ini. Kemudian ditekuk berulang-ulang. Ini yang namanya, mohon maaf, tidak lepas dari bahasa Jawa yang namanya kodokan. Kemudian ini yang namanya saton atau gabahan, yaitu keris yang belum jadi. Bahan untuk membuat keris. Dan ini kelengkapannya, ini yang namanya tulisannya ganja, tapi dalam istilah kita membacanya adalah gonjo. Dan ini bentuk-bentuk keris yang hampir jadi, di mana ini bakalan keris lurus, ini bakalan keris luk, dan tiap luk bilangan ganjil dari luk 3 rata-rata hanya sampai luk 13. 3, 5, 7, 9, 11 dan 13. Ini tinggal finishing saja. Mantap. Oke. Oh, ini satu arah Pak nanti ya? Bisa muter terus? Enggak, nanti kita balik lagi. Oh, balik lagi. Itu nggak bisa di sana? Nggak bisa. Apa itu? Itu tetap. Oh, putar sini aja ya. Oh, jadi ruangannya sekarang sekitar ukuran 3x3 ini Pak ya? Iya. 3x3 nanti bisa dilihat di sini. Ini samurai. Ini ruangnya. Oh, katana ya, ini. Ruang pertama dari Museum Tosanaji. Ini ruang tangguh Mataram, di mana keris-keris yang di ruang pertama ini usianya kurang lebih baru berusia antara 300 sampai 400-an tahun. Baru 300 sampai 400-an tahun guys. Ya, tidak dibuat abad 17. Mantap. Ini tangguh Mataram. Kalau ini katana ini memang asli dari Jepang. Oh, Jepang ini Pak ya? Asli Jepang ya. Asli dari Jepang, di mana ini juga sumbangan dari orang Bali Dono. Ini dua, yang satu usianya kurang lebih baru 200-an tahun, yang kuning lentur untuk ikat pinggang seperti ini usianya pada hampir 500 tahun, dibuat 1538. Dan ini lentur bisa untuk ikat pinggang. Orang yang menggunakan adalah orang yang mempunyai unsur tenaga dalam dan bisa mengendalikan pedang ini. Ini ada surat dengan tulisan di dalam itu Pak ya? Di dalamnya biasanya. Iya, betul sekali. Saya dulu pernah ngejar-ngejar seperti ini Pak. Iya. Dulu. Jadi pernah ngejar-ngejar samurai. Ternyata susah banget untuk. Betul sekali. Ya ada tapi impossible menurut saya. Oke. Karena ya nominal luar biasa. Dan ini di sini sudah kami katalog semua dengan jumlah 1.100. Sudah ada nama-nama semua Pak ya? Keterangannya semua ada semua. Oke, bentar lihat ya.
Ini keris-keris tangguh Surakarta, Kartosuro, paling tidak abad 18-19. Dari Kartosuro Pak ini Pak. Ya, ini sumbangan atau bagaimana Pak? Semuanya sumbangan. Sumbangan Pak dari Kartosuro. Dan ada beberapa tulisan aji, biasanya di bawah ada keterangan asal sumbangan dari keluarga siapa. Nanti ada Pak ya, kita lihat Pak ya. Ada, Oke. nanti di sana banyak sekali. Ini ya. Dari Kartosuro. Dari Kartosuro. Ada yang Kartosuro, ada yang Surakarta ini. Oh ya, ini Mataram guys. Mataram. Macam-macam. Terus terang Pak, saya baru kali ini Pak melihat dan mereview pusaka-pusaka bersejarah ini Pak. Semoga yang lain nanti ikut ke sini, amin. Melihat-lihat waktunya ini yang penting. Ini juga ada keterangan Tangguh Kartosuro itu bagaimana ciri-cirinya. Ini ada keterangannya di sini. Ya. Keterangannya. Ya. Oh seperti ini ciri-cirinya. Ada. Mantap banget ini Pak. Ini ke ruangan selanjutnya. Ini macam-macam kosan aji. Macam-macam benda pusaka Pak ya. Betul sekali. Ada pedang, ada keris kecil, ada patrem, termasuk ini tombak, salah satu masterpiece dari Museum Tosan Aji. Sumbangan dari beliau Bapak Suparjo Rustam pada tanggal 13 April 1980. Beliau itu siapa Pak kalau tahu? Beliau waktu itu masih Menteri Dalam Negeri. Oh, Menteri Dalam Negeri. Beliau adalah salah satunya pemrakarsa berdirinya Museum Tosan Aji. Ini Istimewa, tombak, istimewa. Upastinatah Kolo Cokro, Kinatah Mas. Berarti ada emasnya tuh Pak ya? Betul sekali ini. Ada lapisan emas. Ini ada tulisannya juga sumbangan dari Bapak Suparjo Rustam. Jadi Bapak Menteri dulu masih Menteri Dalam Negeri di tahun 87. Siap. Kita lihat yang lainnya. Ini tampak juga. Ya. Ini ada trisula kalau nggak salah ini guys. Betul sekali, itu trisula. Cuman trisula ini baru. Oh baru nih Pak ya, trisula baru. Sebagai contoh aja Pak ini Pak. Ya, jadi dibuat atau di sini ada keterangan Tangguh Kamardikan. Dibuat setelah tahun 45 kemerdekaan. sampai sekarang. Setelah kemerdekaan ini ya. ya. Jadi ini trisula baru. Kalau lainnya masih lama-lama ini, ada yang tua-tua. Tapi walaupun seperti itu untuk pembelajaran anak-anak kita Pak. Jadi nggak tahu yang namanya trisula di sini ada toh. Betul sekali. Seperti itu. Ini jenis tombak ini guys. Betul sekali. Ini jenis ada patron, keris kecil, sepang dan lain-lain ini. Itu pedang luwuk. Pedang luwuk. Oh ini namanya pedang luwuk. Seperti belati kalian di rumah itu kan. Betul sekali. Seperti itu. Ini mantap. Keren. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Wih ini Luk 13 ini kalau nggak salah ini. Luk 13. Di Museum Tosan Aji juga terkoleksi beberapa tosan aji yang baru. Dalam arti dibuat atau Tangguh Kamardikan sebagai kajian untuk edukasi pembelajaran. Karena dalam tosan aji yang masih baru, paling tidak bagian terkecil kalau dalam istilah keris itu rincian, itu masih kelihatan sekali. Karena satu keris itu paling tidak mengandung 34 nama rincian. Dari kembang kacang, jalan, lambe gajah, dan cecak gulu melet. Sorsoran, gereneng, ron, rondo nunut, pandan, sokoan pejetan, tikal alis, pucuan, wadidang, januran. Dari ukiran selut mendak pasik, gonjo, wilayah Tosan Aji itu yang akan menentukan keris ini bernama apa. Ini keris-keris baru semua ya. Istimewa banget Bapak, apal sekali ini, istimewa banget ini. Ini keris-keris yang baru. Ini baru Pak ya, setelah kemerdekaan ini Pak ya. Jadi baru untuk edukasi. Nah, walaupun baru tapi sudah 70-an 3 tahun, itu 70. Tidak, hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun malah Pak ya. Hampir 100 tahun malah ya. Hampir 100 tahun. Ini rata-rata keris baru yang di sini. Memang kenapa keris baru juga harus kami tersimpan? Karena sebagai kajian museum untuk edukasi pembelajaran. Dan bagian yang terkecilnya masih komplit. Siap. Ya, Oke, ke ruangan selanjutnya. Ini terakhir ini Pak? Ya, bukan? Ini masih ada 2 Oh masih ada 2 ruang. Ini 2 ruangan. Ini ruang macam-macam tombak ini Pak ya. Mohon maaf, ini masih penataan, keterangannya belum lengkap. Belum ada gitu ya. Karena juga kami pasang rencana di keterangan tombak itu bagaimana, ciri-cirinya tombak seperti apa, dan buatan mana aja, belum. Dan yang terakhir ini bisa diperiksa ini ruangan perpustakaan. Perpustakaan museumnya ini guys. Ini terbuka, bisa untuk siapa aja bisa melihat, membaca
buku-buku tentang buku museum, buku keris di sini. Oh, ada semua guys ya. Semuanya ya. Jadi kalau ingin belajar buku ada di sini. Betul sekali, terutama buku-buku tentang senjata. Senjata di Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi mantap banget, lengkap banget sepertinya. Termasuk buku-buku keris di sini komplit. Dan ini memang terbuka untuk siapapun bisa untuk membaca. Oh ya Pak, di Tosanaji ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk Museum Tosanaji jam buka dari jam 07.30 pagi sampai jam 16.00. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin ada pengunjung yang malam. Kemarin ada komunitas dari Jogja untuk berkunjung ke Malang. Boleh Pak ya. Kami siap melayani. Tapi konfirmasi dulu. Oh siap. Oke. Kalau siap karena jam buka memang siang. Tapi untuk malam pun kami siap menerima kunjungan. Jadi tidak ada alasan kalian kerja malam pun bisa ke sini. Itu dari Jogja. Oh gitu. Itu harinya bebas atau sampai? Harinya bebas, kami tidak mengenal hari libur. Kecuali hari libur nasional. Oh gitu. Misalnya contoh hari raya. Oh gitu, itu libur. Betul Pak. Oke, siap. Makasih banget Pak keterangannya Pak. Oke, sama-sama. Siap. Ini guys, ini apa wajan raksasa yang ditemukan di Kutoarjo kemarin tuh. Jadi sudah dipindah sini Pak ya? Betul sekali. Dengan tinggi 90 cm. 90 cm Pak ya? Betul. Oke. Diameter 2,7. Oke, 2,7. Berat 1 ton. 1 ton beratnya. Ngangkatnya kemarin pakai apa Pak yang kesini Pak? Pakai kren. Waduh, betul Ini istimewa kemungkinan sekali. dibuat dulu sebagai kajian untuk pencelup batik, kalau enggak pembuatan pabrik sabun. Segitu, karena Pak, ya? di bawahnya adanya suatu lapisan gondorugem. Tapi cuman dibuat di era Hindia Belanda gitu. kurang lebih. Ya. Tapi gini Pak, saya sempat penasaran sama wajan ini Pak. Ya. Kenapa kalau pas ditemukan katanya nggak terlalu dalam Pak? Betul sekali. Itu kenapa kok bisa baru diketemukan Pak? Menurut jangan gimana Pak? Karena dari mungkin berpindah-pindah dari orang ke orang dengan rumah udah dijual dibeli sampai jadi nggak ngerti Pak ya mungkin Pak ya? Taunya itu makam. Ternyata makam wajan. Oke. Betul sekali. Jadi, ternyata makam wajan. Jadi memang seperti itu ya. Yeah. Karena turun temurun, jadi ketidaktahuan kita di bawah kita masih ada benda berharga seperti ini. Oke. Siap. Makasih Pak. Itu patung penjaga pintu gerbang. Memang harus ditempatkan di depan Pak ya? Iya, betul sekali. Dan mohon maaf, ini ada permainan tradisional. Oh, ini memang karena untuk pengunjung. Memang kami menyiapkan beberapa permainan tradisional dengan kearifan ada yuyu, gangsing, otok-otok, gapia, egrang. Mengingatkan kembali ini loh permainan tempo dulu Bapak Ibu guru waktu yang waktu memainkan dulu. Oke, siap. Ya. Sebentar itu yang juga itu. Ini apa ini? Patung apa ini Pak? Trimukti 3 wajah ini ya? Tiga wajah. Jadi ini wajahnya 3. Dan Wisnu. Oke, siap. Ini ruangan Cagar Budaya. Jadi di dalam sini ada berbagai macam peninggalan bersejarah dari Purworejo. Ya, dari Purworejo. Ini apa ini? Ini masuk dalam prasejarah. Oke. Di mana orang belum mengenal tulisan dan agama. Ini yang namanya menhir. Menhir. Men itu batu, hir itu panjang. Altar sebagai altar pemujaan pada zaman prasejarah di mana orang belum mengenal tulisan dan agama. Semuanya termasuk tambah. Menhir. Juga ternyata di Purworejo pun diketemukan yang namanya fosil. Fosil Pak ini Pak ya? Wih, fosil kayu. Jadi kayu yang telah membatu tertimbun selama ratusan bahkan ribuan tahun lalu kemudian jadilah batu. Contohnya seperti ini. Kayu yang membatu. Kalau ini masih kayu belum sempat membatu ini. Ini akik ini. Ini ada beberapa ruang sejarah. Oke. Ini. Contohnya lumpang batu, kemudian ada liga yang lumpang batu guys. Jadi mungkin bagus di sini nanti. Dan ini juga diketemukan beberapa prasasti di Kabupaten Purworejo. Dari yang sebelah kanan ini prasasti Sipater.
Usianya sudah 1120 tahun. 1120 tahun. Yang Waduh. diketemukan sebagai umpak di Masjid Tiban Jenar Kidul. Jenar. Itu tentang dibuatnya tanggul untuk keperluan pertanian di daerah Sipatem Jenar dari sungai yang dulu bernama Watukuro yang sekarang bernama Sungai Bogowonto. Gitu. Kemudian ini Sipatem juga sama, itu prasasti Lubu, dan ini yang namanya prasasti Kayu Arahiwang. Kayu Arahiwang. Oh ini guys, ternyata prasastinya seperti ini guys. Mohon maaf. Jadi kalian Ya. belum tahu ini prasastinya seperti ini guys. Ya, mohon maaf ini tidak asli. Oh ini nggak aslinya Pak ya? Yang asli tersimpan di Museum Nasional dengan patung Dewa Siwa dan gitu. Ini. Oke, ini prasasti Arahiwang. prasasti Kayu Arahiwang dengan tulisan huruf Jawa kuno dibuat di era Mataram Hindu dengan rajanya Dyah Balitung tertanggal hari Senin Pahing Watu Kurung hari kelima Paru Gelap bulan Asuci 823 Saka atau 5 Oktober 901 Masehi. Mohon maaf ini tidak asli. Yang asli tersimpan di Museum Nasional. Nomor inventaris D.40 dengan patung Siwa Parwati. Dengan emas murni seberat 1,5 kg yang diketemukan pada tanggal 18 Agustus 1979 di Gua Seplawan. Di Gua Seplawan Pak ya. Betul sekali. Pak, menurut jenengan atau menurut Museum Tosanaji Purworejo, seperti itu arca yang ada di Museum Nasional bisa nggak kiranya ditarik ke Purworejo untuk yang asli? Nomor 1 sudah menjadi hak kewenangan dari Dinas Cagar Budaya. Oh gitu Pak ya. Yang kedua sebagai kajian promosi Indonesia ke luar negeri. Ke dunia Pak ya. Ya, betul sekali. Yang ketiga mungkin masalah mohon maaf keamanan. Oh gitu. Jadi alasannya seperti itu guys. Kemarin banyak sekali Pak di Facebook, di media sosial banyak yang tanya arca yang Gua Seplawan itu kenapa nggak ditarik lagi ke Purworejo? Betul, karena itu Pak ya alasannya. Oke siap. Terima kasih Pak. Nanti kita sampaikan di media sosial juga. Oke. Jadi itu untuk alat angkutnya guys. Itu untuk alat mengangkut benda-benda pusaka ini guys. Ini Yoni. Yoni itu apa Pak? Yoni adalah gambaran cakti atau istri Dewa Siwa diwujudkan sebagai seorang perempuan. Oke gitu. Lingga yang laki-laki. Oh lingga yang laki-laki, Yoni yang perempuan. Oke. Ini masih membuat jamu. Oh ini alat untuk membuat jamu guys. Ya, dipisah fragmen pembuatan candi merah. Kebalik. Oke. Oh ini ada di Purworejo Pak? Betul sekali. Di mana Pak ini Pak? Yang ada di Setinggil Bener. Oh di Bener, Setinggil Bener. Oh. Betul sekali. Kalau ini apa ini? Ini fragmen sumuran. Oh. Sumuran yang dari Bagelen ini. Ya, siap. Ini guci, pecahan sumuran. Guci. Ya, kita bisa langsung ke sini. Siap. Berarti ada video-video atau film-film mungkin Pak? Ada. Oh gitu. Kalau hari biasa, hari nanti tertentu. Tak kasih nanti. Tapi tak kirim. Ini tempat aula untuk pengumpulan pengunjung ini. Oke, untuk menjelaskan pengunjung dari sekolahan biasanya dikasih tahu di sini Pak ya. Siap. Ini beberapa patung-patung yang memang diambil dari desa-desa di Kabupaten Purworejo. Memang sengaja diselamatkan di Museum Tosanaji sebagai kajian untuk edukasi. Untuk pembelajaran Pak ya. Usianya paling tidak sudah 1000-an tahun, di atas 1000 tahun ini, di era Hindu-Buddha ini. Ganesha, patung Ganesha ini. Sebagai lambang dewa perang dan dewa ilmu pengetahuan. Ganesha, betul. Nandi. Sebagai kendaraan dewa Siwa. Contohnya seperti Nandi itu seperti sapi ya Pak ya? Betul sekali, memang sapi. Memang sapi. Sapi. Ini ruangan apa ini Pak? Kajian yang menarik yang memang sengaja diselamatkan. Koin Hindia Belanda. Koin zaman dulu guys. Ya. Jadi dulu pembayaran pakai ini Pak ya? Iya betul sekali, tapi di era Hindia Belanda. Ini termasuk cagar budaya itu keramik zaman dahulu. Keramik zaman dahulu guys. Dan ini potongan apa ini Pak? Ini yang diketemukan di bawah wajan tadi itu. Oh ini yang diketemukan. Mungkin pemiliknya Pak ya mungkin ya? Kemungkinan. Mungkin pemiliknya. Ini buat apa ini? Lampu mungkin zaman dulu. Betul sekali. Ini sentir lampu. Betul sekali. Lampu zaman dahulu. Ini ada juga. Apa ini Pak? Seperti batu lumpang tapi kecil, seperti pipisan. Batu lumpang. Ini gerabah dari Cines, termasuk ini pecahan-pecahan kami memang kami selamatkan di sini. Jadi ini adalah benda-benda yang bersejarah, walaupun kecil-kecil ini tapi masih bersejarah ini guys. Jadi istilahnya
dulunya lengkap, Ya. akhirnya Ini juga seperti ini. sama. Pecahan. Ini udah penelitian dari BPCB Prambanan. Gitu Pak ya, sudah diteliti bener Pak ya. Betul, ya. Jadi bukan bikinan baru terus taruh sini, bukan guys. Jadi jangan mengawur istilahnya. Oke. Ini ada lagi batu kenong. Batu kenong seperti gong ini. Iya betul, tapi kecil. Yang kecil, kenong namanya kenong. Dan ini masuk dalam prasejarah, batu-batu prasejarah seperti stangka lakmit, gandrik. Kemudian ada Batu yang seperti fosil. di gua-gua itu. Gua-gua, Ya. betul sekali. Stalaktit. Kemudian ini ada beberapa fosil seperti fosil kaki binatang dan tanduk binatang. Ini tanduk ya. Ya betul. Yang sekali. sudah membatu. Ya. Dan ini di Purworejo juga diketemukannya kapak beliung. Zaman dulu Pak ya. Zaman prasejarah. Ternyata Prasejarah. di Purworejo sudah adanya suatu kehidupan Sudah zaman memiliki, dahulu ya. di era prasejarah. Nah, ini Nah, ini adalah salah satu bagian keris itu. keris itu semuanya itu. Pak. Yang Pak Ipung tadi hafal banget tadi itu. Ya, alhamdulillah kami dituntut harus hafal itu. Seperti itu guys. Tangan arca yang terpotong, Ya, putus mungkin. Ini Tapi potongannya nggak ada itu Pak ya? Nggak ada. Oke. Ini gandik. Gandik. Gandik itu yang berhubungan dengan pipisan. Mukul anu ya, buat untuk membuat alat jamu. pemukul jamu. Betul sekali ya. Ganti. Sama ya. Siap, mantap. Ini perwujudan Siwa Parwati seperti ini. Siwa Parwati. Seperti yang ada diketemukan pada tanggal 18 Agustus 79 seperti yang ada di Gua Seplawan tadi. Oh, yang sekarang seperti tersimpan di Museum tapi yang Nasional tadi Jakarta. bentuknya Mas Murni. Mas Murni, ini Kalau batunya. memang patung sebagai perwujudan Siwa Parwati. sayang sekali kepalanya sudah nggak ada itu Pak ya. Iya, kan banyak sekali mungkin ada keterangan mungkin vandalisme atau apa. Kita betul, hanya betul. sebagai penyelamatan yang ada di Museum Tosana. Mumpung masih ada Pak ya. Ini batu gong. Batu Ini gong ya. sebagai perwujudan bentuk dari Buddha. Ini kok sepertinya anu Pak ya? Boleh dipegang tuh Pak? boleh. Sepertinya batu tapi belum jadi Pak ya? Betul. Iya. Belum sempurna sekali. Belum sempurna. Mantap. Oke, siap. Oke guys, bagi kalian yang belum ke Museum Tosana Aji, segera datang. Letaknya di dekat alun-alun Purworejo. Jadi sebelah utara alun-alun Purworejo. Jadi sayang banget kalau kalian sudah main di alun-alun Purworejo, nggak sekalian mampir ke Museum Tosana Aji yang banyak sekali ternyata ilmunya yang bermanfaat bagi anak cucu kita. Oke, Pak Ipung, saya terima kasih sekali Sama-sama, waktunya. harapan kami, ya, Siap, untuk semoga kedepannya, nanti kedepannya yang nonton video saya bisa datang ke Museum Tosana Aji, bisa lihat-lihat dan belajar di sini. Oke, siap. Yuk.